Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi. Ibu Valen, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dina, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Ibu berdoa semoga kalian semuanya sehat, semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Amin ya Bu Dina. Ya. Yuk pagi ini kita sambut dengan pujian selamat pagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah bertemu kembali meskipun masih online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan untuk yang anak-anak yang sehat, kiranya Tuhan memberikan semangat agar tetap senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bu Valen, pagi ini matahari sudah nampak belum? Tadi Bu, matahari itu masih sedikit gitu loh bersinarnya Bu. Atau mungkin masih tertutup awan ya Bu, atau mendung ya. Nah, bagaimana kalau kita memuji memuliakan Tuhan dengan lagu dari terbit matahari ya Bu? Supaya mataharinya bersinar ya Bu. Iya, supaya kita juga semangat ya anak-anak ya. Iya. Yuk, Karena tanpa matahari kita tidak sehat ya Bu. Iya, ya Bu. Yuk.
ucapan syukur dan penyemangat kita, kita mau pujiannya pudah-pidaki ya Bu, supaya apa semangat kita juga semakin bertumbuh ya, anak-anak semakin bertumbuh ya Bu. Nah, yuk boleh ikutan Bu Valen yuk gerakannya ya Bu. Kita berdiri ya. Yuk punya berdiri yuk anak-anak. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Gaby. Maka sebagai penyerta dari firman Tuhan, kita pujian ini ya Bu. Kita mau mempersiapkan hati kita dan sang telinga kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian, ku siapkan hatiku. Ku
Halo adik-adik semua, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengar cerita tentang Yusuf, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berceritalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini temanya adalah Tuhan menggenapi rencananya. Diambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Nah, sebelum kakak cerita lanjut gitu ya tentang Kejadian 41 ayat 37 sampai 57, kakak mau tanya nih, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ingat dong, betul banget. Minggu lalu kita cerita dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 36, yaitu cerita tentang Bapak Firaun yang bermimpi. Jadi waktu itu Bapak Firaun bermimpi. Mimpinya tentang apa sih gitu ya? Bapak Firaun ini waktu tidur dia bermimpi tentang 7 ekor lembu dan 7 bulir gandum. Waktu bangun, Bapak Firaun gelisah karena dia nggak ngerti arti mimpinya apa sih gitu ya. Akhirnya ia memanggil semua orang hebat di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada satu orang pun yang mampu mengartikan itu. Wah, Bapak Firaun makin takut dan gelisah gitu ya. Ini mimpinya artinya apa ya? Takutnya ada sesuatu yang tidak baik. Mendengar itu, juru minum istana kemudian menyampaikan bahwa Bapak Firaun, aku kenal nih sama yang namanya Yusuf. Dia sekarang ada di penjara. Dia waktu itu juga pernah mengartikan mimpiku dan mimpi itu kemudian benar-benar terjadi. Nah, mendengar itu, Bapak Firaun kemudian akhirnya bilang, "Yaudah, segera panggil Yusuf ke istana," gitu ya. Akhirnya Yusuf dibawa ke istana dan kemudian Bapak Firaun menyampaikan mimpi-mimpinya seperti apa dan Yusuf mampu mengartikan mimpi itu dengan baik. Tidak hanya mengartikannya, tapi Yusuf mampu memberikan nasihat-nasihat yang baik tentang mimpi itu. Nah, itu cerita minggu lalu ya. Kita lanjut ya ke cerita minggu ini. Minggu ini tuh kelanjutannya adik-adik. Jadi setelah Bapak Firaun mendengar Yusuf yang mengartikan mimpinya, dan kemudian mendengarkan Yusuf yang memberikan nasihat tentang mimpi itu, kemudian Bapak Firaun senang sekali gitu ya. Firaun sangat senang hatinya, dia senang banget ngelihat Yusuf yang bisa mengartikan mimpi itu dan memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Akhirnya apa gitu ya? Akhirnya Yusuf kemudian diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Dia diangkat menjadi orang yang hebat. Dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 45 dikatakan bahwa Bapak Firaun memakaikan cincin kepada Yusuf gitu ya. Kemudian memakaikan kalung emas dan kemudian memberikan baju yang bagus untuk Yusuf. Tidak hanya itu, Yusuf kemudian dinaikkan ke keretanya yang di belakang, kemudian semua orang hormat kepada Yusuf. Wah, hebat banget ya. Tadinya kan Yusuf itu budak, kemudian di penjara, dia difitnah. Wah, pokoknya banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi pada Yusuf. Kemudian sekarang dia diangkat menjadi orang hebat di Mesir, menjadi pemimpin, menjadi penguasa di Mesir. Dan setelah menerima kekuasaan itu, setelah diangkat menjadi pemimpin Mesir, Yusuf tidak kemudian hanya diam saja, Yusuf langsung bekerja dengan baik. Yusuf pergi berkeliling ke seluruh kota-kota gitu ya. Untuk memastikan apa? Memastikan segala rencananya dan nasihat yang sudah diberikan itu semua dilakukan dengan baik gitu ya. Karena kan nanti ada 7 tahun kelaparan nih. Nah, sepanjang 7 tahun yang penuh dengan kelimpahan ini, mereka mengumpulkan gandum gitu ya. Semua daerah mengumpulkan gandum di kota-kota.
Tujuannya apa? Supaya saat nanti tahun kelaparan datang, Mesir tidak kelaparan karena mereka punya banyak stok makanan. Nah, jadi Bapak Yusuf ini pergi kemana-mana memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tidak hanya itu gitu ya, tapi dia bekerja dengan sepenuh hati. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia penuh hikmat Tuhan, dia penuh dengan roh Allah. Nah adik-adik, ternyata setelah 7 tahun kelimpahan itu, 7 tahun kelaparan pun datang. Semua terjadi sesuai dengan penafsiran Bapak Yusuf gitu ya. Bahwa akhirnya dunia semua kelaparan. Semuanya menangis, semuanya sedih karena mereka gak punya makanan. Tapi karena hikmat dan bijaksananya Bapak Yusuf, Mesir tidak kelaparan sebab mereka punya banyak stok makanan dan gandum. Dan akhirnya dari seluruh dunia, semua orang datang ke Mesir, datang kepada Bapak Yusuf untuk membeli gandum. Dan akhirnya melalui Mesir, negara-negara lain menjadi terberkati gitu ya. Melalui Yusuf, banyak orang merasakan berkat. Mereka tertolong dari kelaparan yang ada. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari melalui kisah Alkitab hari ini gitu ya? Kita melihat bahwa Tuhan menggenapi rencananya pada Yusuf. Rencana yang mana Kak gitu ya? Kalau kita baca dulu gitu ya, ini juga pernah di sekolah minggu beberapa minggu yang lalu. Kejadian 37 ayat 1-11, ingat gak? Waktu itu Yusuf baru 17 tahun, dia masih kecil, tapi dia sudah bermimpi, ada 2 mimpinya. Yang pertama dia mimpi tentang berkas gandum yang berdiri, dan berkas gandum saudara-saudaranya tunduk pada dia. Yang kedua mimpi tentang bulan dan bintang yang kemudian semuanya tertunduk pada dia. Kedua arti dari mimpi ini adalah bahwa dia akan menjadi orang hebat, dia akan menjadi pemimpin. Dan rupanya mimpi itu tergenapi pada kisah yang kita baca hari ini. Ya, Tuhan menggenapi rencananya pada Yusuf. Rencana yang sangat indah. Rencana yang baik bagi Yusuf. Yusuf menjadi orang hebat. Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Nah adik-adik, sama seperti kepada Yusuf, Tuhan juga akan menggenapi rencananya bagi kita semua. Bagi adik, bagi kakak, bagi mama, bagi papa, bagi semua orang. Asalkan kita tetap setia dan semangat mengikut Tuhan. Asalkan adik-adik semua, kakak, mama, dan papa, dan semua orang tetap setia dan mengikut Tuhan. Contohnya apa sih Kak setia dan semangat mengikut Tuhan? Yang pertama, dengerin ya. Yang pertama, berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik berdoa nggak setiap hari? Adik-adik baca Alkitab nggak tiap hari? Renungan nggak? Gitu ya. Itu harus ya adik-adik, karena dengan berdoa dan membaca Alkitab, kita selalu mau dekat dan mengikut Tuhan. Dengan berdoa dan membaca Alkitab, kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita setia pada Tuhan, dan kita mau selalu mengikut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan firman Tuhan dan menjadi anak yang baik. Ini sepaket gitu ya. Kalau kita bilang kita setiap hari baca Alkitab, pertanyaannya kita sudah melakukan firman Tuhan belum? Apa yang kita baca setiap hari itu, kita lakukan nggak? Dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi anak baik, menolong sesama, menolong papa mama kalau lagi susah di rumah, membantu kakak atau adik, membantu sesama. Kalau ada teman kita yang kesusahan, mau kita tolong nggak? Itulah contohnya menjadi anak yang baik gitu ya. Dan ketika kita menjadi anak yang baik, kita sedang mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan dan semangat. Dan yang terakhir, tetap semangat walaupun sedang sedih. Adik-adik, waktu Bapak Yusuf sebelum menjadi penguasa, sebelum menjadi pemimpin Mesir, dia juga penuh dengan kesusahan gitu ya. Dia difitnah, dia dibuang, dia dipenjara. Wah, pokoknya hidupnya penuh dengan kesusahan dan penuh dengan kesedihan.
Tapi di dalam kesusahan dan kesedihan itu, Bapak Yesus tetap semangat. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia nggak mau terlarut dalam kesedihan dan kesusahan. Dia mau terus berjuang di tengah-tengah kehidupannya. Dia mau terus semangat mengikut Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu. Walaupun nanti kita menjumpai banyak kesusahan, walaupun kita menjumpai hal-hal yang membuat kita sedih, menangis, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap percaya bahwa rencana Tuhan akan indah dan baik bagi kita semua. Nah, adik-adik, jika kita setia dan kita semangat mengikut Tuhan, iya, Allah kita akan menggenapi rencana indahnya bagi kita semua. Pertanyaannya, mau nggak kita tetap setia dan semangat mengikut Tuhan? Mau nggak kita tetap setia, kita rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita tetap semangat walaupun kita menjumpai kesedihan? Mau nggak kita melakukannya? Kalau kita mau melakukannya, percayalah rencana indah Tuhan bagi kita akan digenapinya. Nah, adik-adik, dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, pun bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat mengikut Tuhan, selamat setia dan semangat mengikutinya. Kalau kita tetap semangat dan setia mengikuti Tuhan, pasti rencana Tuhan akan tergenapi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, kita mau berdoa ya, kita mau bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengar cerita tentang Yusuf yang menjadi penguasa atas Mesir. Melalui cerita ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah dan akan menggenapinya dalam kehidupan kami semua. Untuk itu Tuhan, di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap setia dan semangat mengikut Tuhan. Ajar kami untuk tetap rajin beribadah, rajin berdoa. Ajar kami untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi anak baik. Dan ajar kami juga untuk tetap semangat di dalam kehidupan kami, sekalipun kadang-kadang kami sedih dan menangis. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semua, dan Tuhan pasti akan mewujud nyatakannya, asalkan kami tetap setia dan semangat mengikutimu. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Anak-anak, setelah firman Tuhan, kita siapkan persembahan kita ya Bu ya. Ya. Persembahan itu diberikan ke mana ya Bu sebaiknya? Kita bisa memberikan anak-anak kepada papa mama. Nanti papa mama bisa bawa ke gereja, atau nanti bisa melalui transfer ke rekening GKI ya Bu ya. Atau nanti kalau sudah buka gereja bisa dibawa ke gereja ya Bu ya. Masukkan ke dalam amplop, masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Ya. Yuk kita Kita angkat satu pujian, angkat satu pujian. lagunya beri syukur. beri syukur. Beri syukur, saat kau
kita berdoa. Dan sekalian kita mau doa tutup ya Bu, ya anak-anak. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau berikan melalui kedua orang tua kami. Kalau kami memberi untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dunia ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, agar persembahan ini bisa menjadi kemuliaan kerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum selesai ibadah hari ini, kami akan tutup dengan doa. Terima kasih bahwa hari ini Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai anak-anak di rumah, begitu juga guru-guru dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa memberkati ya Bu, Ya. semuanya. Dah.